Hai, halo semuanya, aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading pakai tema yaitu apakah hubungan ini akan berlanjut atau berakhir? Atau apa nih? Bisa jadi ngambang aja. Nanti kita lihat dari kartunya ya. Oke, sebelum reading, aku minta maaf dulu kalau kemarin aku ghosting kalian. Biasa, Mami kadang-kadang suka jadi kang ghosting. Sebelum reading, kita akan ritual candle dulu. Malam ini kita ritual candlenya pakai abundance ya. Kalian bisa mengafirmasikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan rezeki, keberkahan, atau blessing ya. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik. Tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan 3 kali ini untuk ngirim energi healing, energi booster. Kalau yang masih baru di channel aku, jangan heran kalau kamu akan terkantuk-kantuk, ngantuk-ngantuk. Biarkan aja, mengalir aja. Kalau memang mau dibawa tidur, tidur aja. Readingannya ditinggal nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa healing. Oke? Kita mulai. Oke, selesai. Wow, aku interest banget. Kalian banyak yang tertarik dengan energi abundance ya. Jadi kalau aku lagi muter tuh tangan aku bukan aku sengaja loh, muter sendiri. Jadi kalau pelan, slow motion berarti kalian tidak terlalu excited tapi memang ingin mengikuti. Tapi jika sampai kencang banget, wah banyak lagi ngejar rezeki nih, nggak apa-apa, cuan. Oke, aku mau ambil dulu ya. Ini jadi kayak pick a card tapi aku nggak di depan. Jadi karena ceritanya mirip-mirip, jadi aku akan ambil kartu 3 pilihan. Nanti kalian pilih di akhir readingan baru kita buka ya. Apakah hubungan kalian akan berakhir atau berlanjut atau seperti apa? Nanti kita lihat. Tajamkan intuisi kalian untuk memilih ya. Oke, aku akan ambil 5. 1 2 3 4 5. Ini untuk yang milih nomor 1 ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Ini untuk yang nomor 2. Satu, 2, 3, 4, 5. Ini untuk yang milih nomor 3. Bottom of the deck-nya, energi mereka yang akan kalian pilih, apapun situasi dan kondisinya, ada 2 of Wands. Lagi dihadapkan dengan situasi pilihan atau indecision, menentukan sikap ya. Oke, sekarang kita cek energi. Aku ngucapin selamat datang dulu, selamat bergabung dulu buat kalian yang baru saja singgah di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Juga aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Cek energi ya, aku disclaimer dikit supaya nggak gagal paham. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa, atau terbolak-balik antara energi kamu atau dia ya, orang yang kamu fokuskan. Jadi kalau memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak ya kalian harus bijak. Kita fun aja, berhaluria aja di sini.
Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mesen lilin juga ada linknya di dalam deskripsi aku. Kemarin ada yang nanya nih, nyalain lilinnya tuh bagusnya kapan? Nyalain lilin paling bagus adalah ketika kita sedang bermain dengan yang namanya theta, beta, alpha, yaitu saat mau tidur atau bangun tidur. Jadi kalau bisa sebelum tidur 1 jam kalian nyalain, afirmasikan apa yang menjadi afirmasi kalian, tujuan kalian. Jangan lupa dimatikan tidur, kalau enggak nanti ketinggal tidur takutnya kebakaran. Atau pada saat bangun tidur lagi antara sadar nggak sadar udah boleh nyalakan juga. Silakan afirmasikan. Sisanya bebas, kapan kalian ingin nyalakan, nyalakan. 1 jam aja cukup dalam 1 hari, terus olah nafas ya. Lilin nggak harus lilin aku, kalau kalian mau ritual candle bisa lilin apa aja. Tapi saran aku lilin yang paling cepat itu untuk ritual adalah yang bahannya dari soy wax sama beeswax ya. Kalau yang keras-keras, yang stick atau apa itu agak lemot energinya. Oke, kita lanjut ke readingan. Konektor antara kamu dan dia di sini ada Messenger of Air. Ya, ada yang mau datang sebenarnya nih kalau aku lihat ya. Tapi lagi ada kebimbangan, lagi memikirkan satu cara. Tapi Messenger of Air ini juga menggambarkan tentang dualitas, dualisme antara kamu sama dia. Ya, kadang-kadang ada visi misi yang berbeda, pemikiran-pemikiran yang berbeda. Jadi kadang-kadang sering terjadi yang namanya miskomunikasi, sehingga selalu terjadi benturan-benturan atau percikan-percikan keributan. Energi dia saat ini ada transformation ya. Angkanya 1314. Sama juga dia lagi mencoba untuk membalancing atau menstabilkan diri dan lagi berupaya untuk bertransformasi. Bertransformasi itu banyak sisinya, banyak arahnya. Bisa jadi mungkin mau bertransformasi untuk perbaikan-perbaikan diri, perbaikan kerja, atau hal-hal lain yang menurut dia perlu dia upgrade untuk movementnya dia ya. Kemudian di sini ada Queen of Earth lagi memikirkan cuan. Kayaknya zaman sekarang orang lagi mikirin cuan mulu ya. Lagi mengejar pencapaian, target, value dalam diri dia, berkah, blessing. So, di sini seseorang tersebut yang kalian fokuskan lagi sibuk dengan aktivitasnya supaya apa yang menjadi keinginan dia, apa yang menjadi pengharapan dia bisa tercapai. Minimal mau beli cilok dapat, mau beli seblak dapat gitu. Kemudian ada Four of Air ya, let it flow, mengalir aja. Kayak ada energi pasrah saat ini, seperti nggak bisa berkoar-koar mungkin, atau nggak bisa melakukan banyak hal di dalam diri dia selain mau nggak mau mengikuti yang namanya takdir Tuhan atau takdir semesta. Apa kata semesta aja deh jalan gitu. Energi kalian di sini ada Ace of Water, ada ide baru, ada rencana, ada planning yang sedang kalian buat ya. Tapi masih sekedar wacana, sepertinya lagi keinginan kalian, aduh lagi pengen mau merubah ini, lagi pengen ini, lagi pengen itu, tapi belum terjadi yang namanya action, baru saja wacana di dalam pikiran kalian. Ada perombakan-perombakan juga yang sedang ingin kalian lakukan nih dalam diri kalian. Empress ya, ada kenyamanan, ada kedamaian, ketenangan, ketentraman. Jika posisinya belum di situ, berarti ini sooner. Artinya kalian sedang berupaya untuk menuju ke arah itu, ya. Kemudian ada Page of Water. Banyak yang pengen move on di sini kalau aku lihat. Atau jangan-jangan ada yang sudah kehadiran orang baru nih. Cuman kalau buat kalian-kalian yang lagi berupaya untuk move on, aku lihat lagi agak berkecamuk hati kalian. Ya, di satu sisi memang udah kuat banget tekad untuk move on, tapi nggak bisa dipungkirin di satu sisi kadang-kadang kalian masih suka keganggu dengan pikiran kalian sendiri tentang orang yang di sini itu. Oke, kita lihat situasi kalian seperti apa hubungannya kemarin. Kemarin tuh udah banyak yang nanya nih, hubungan aku sama dia berlanjut apa enggak ya. Kalau nanyanya secara di komen satu-satu aku kumpulin aja karena udah banyak, jadi kita bikinkan readingan generalnya ya. Kecuali kalau kamu yang langsung japri aku ya, personal reading jatuhnya gitu. Biasanya aku ngumpul kalau udah sampai di atas 50 yang bertanya dari sekian komen, maka aku akan buatkan readingannya. Wait.
Kalau pakai kartu ini, kayaknya kartu ini rajin keluar ya, boundaries. Ikatannya kuat tapi menyakitkan, kayak kawat berduri. Bottom of the deck-nya apa nih? Stress, turbulence, tension, argumen tuh kan. Terlalu banyak argumen antara kalian berdua atau perang mulut, selalu berdebat. Ya, turbulence ini juga kadang-kadang nggak tentu arah, kadang-kadang suka on off, kadang-kadang suka pergi, suka balik lagi, atau ya kalau lagi naik pesawat turbulence tuh gimana sih? Nggak enak aja bawaannya. Tension, emosionalan, emosian gimana sih ngomongnya? Jadi kayak kamu mungkin berdealing sama seseorang yang emosian, ya nggak bisa mengontrol emosi, atau bahkan sikapnya kalaupun nggak emosian mungkin pendiam atau kayak nggak banyak memberikan effort, membuat kamu kepancing sama yang namanya emosi dalam diri kamu. Itu ada memories nih ya. Seseorang lagi mengingat kalian, memikirkan kalian, bahkan kadang-kadang masih membuka kembali album-album lama, baik secara foto, secara memori di pikiran, atau secara ingatan-ingatan lah. Ya, ada yang lagi bernostalgia sama kenangan-kenangan kalian. Ini energi dia ya. Mungkin kalian juga ada, tapi kalau kalian sih udah jelas lah, kalian pasti tahu. Tapi kan kalian nggak tahu tentang dia. Nah, itulah dia. Oke, kemudian ada second chance nih. Lagi banyak yang minta diberikan kesempatan kedua, rekonsiliasi, making amends, opportunity. Ya, berharap diberikan kesempatan lagi, atau memang ada momen kembali lagi. So mungkin di sini juga banyak yang on off ya. Jadi sering terjadi yang namanya second chance. Jadi udah bukan second lagi, mungkin dah banyak kali. Boundaries ikatannya kuat tapi menjadikan hubungan ini seperti ruang hampa ya. Walaupun terikat kuat tapi menyakitkan. Artinya banyak hambatan, banyak rintangan untuk bisa masuk ke dalam, nggak tahu, ke dalam hati dia atau ke jiwanya dia atau ke dalam hubungan kalian. Jadi kayak apa ya, ada sesuatu yang kurang cukup lah, kurang memenuhi ya, memenuhi syarat mungkin, atau memenuhi kondisi-kondisi lainnya dalam hubungan kamu sama dia. Kemudian di sini ada course, wow, ada hex, witchcraft, negative mind. Ini ada salah satu nih, aku nggak tahu kamunya atau dianya, mungkin ada yang menggunakan magic ya. Hex itu hexe itu kayak witch juga, kayak penyihir, tapi ada perbedaan sih antara hex dan witch. Ada juga yang menggunakan witchcraft ya. Witchcraft itu adalah alat-alat yang digunakan dari penyihir-penyihir dari sebelah barat, yang salah satunya ada di aku, candle bisa jadi, atau spell jar, atau macam-macam lah ya. Nggak aku jelasin satu-satu di sini. Kemudian ada negative mind ya, ada yang mengirim telepati dengan negative mind, atau mengirimkan kayak kutukan-kutukan lah. Aduh, sumpah-sumpah serapah gitu. Mudah-mudahan lu ngalamin kayak yang gua alamin, mudah-mudahan lu begini, mudah-mudahan lu begitu. Jadi kayak karena kesal, karena mungkin ya hubungan ini terlalu menyakitkan, sehingga mau tidak mau ya, entah disengaja ataupun tidak sengaja terbawa situasi, akhirnya mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan kutukan atau sumpah-sumpah serapah tadi. Ada juga yang memang main perantara spiritual. Oke, kemudian di sini ada bluff ya, tentang pretending, max, sama exaggeration ya. Hubungannya memang di sini salah satu mengenakan topeng, atau dialah katakan ya. Banyak kepalsuan, banyak kepura-puraan, dia menggunakan masker, artinya ada yang dia tutupi di belakang kamu. Banyak hal berarti yang terjadi antara kamu dan dia. Oke, kita lihat dari tarotnya ya, kisah kalian kemarin seperti apa. Nanti kita cek perasaan dia ke kalian saat ini, baru kita bongkar. 1, 2, 3. Sambil dengar aku reading, kalian bisa menajamkan intuisi kalian, mau pilih yang mana dari energi dia nantinya ya. Oke, di sini ada Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Strength, Leo. Kemudian ada Temperance, Sagittarius.
Kemudian ada The Empress, ada Queen of Pentacle. Ada 2 Queen of Pentacle ya. Virgo, Taurus, Capricorn. Ada perbedaan usia antara kamu dan dia. Kalau sudah Empress, Queen of Pentacle, pasti terjadi perbedaan usia yang paling banyak. Mungkin energinya adalah single mother dan single parent, ya, seperti itu. Oke, yang aku lihat di sini memang hubungannya sudah terjadi yang namanya pembatasan, batas atau jarak atau memang blokir-blokiran, ya. Di sini seseorang memang lagi menutup diri dalam proses mungkin healing kah, recovery kah, atau memang lagi pingin tenang dulu. Itu yang terjadi di antara kalian. Cuman yang aku lihat sih di sini hubungan kalian lumayan agak membuat kalian overthinking ya. Kayak kamu ngerasa bahwa sejauh ini so far apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu korbankan itu bukan hal yang main-main atau yang abal-abal atau yang kaleng-kaleng. Ya, karena kamu meletakkan keyakinan dalam hati kamu ketika pertama bertemu sama dia. Kamu mengharapkan adanya ketulusan. Ya, apalagi mungkin dia menjanjikan atau ada iming-iming yang sudah dia sampaikan kepada kamu, walaupun pada akhirnya itu menjadi sesuatu yang PHP doang, seperti itu. Dan kamu sendiri di sini ya, berjalannya waktu, kamu ngerasa kayak seolah-olah tidak ada pilihan lain. Ya, kayak langsung seolah-olah ini hubungan sudah aman. Ya, dia nggak bakal kepincut orang lain, dia nggak bakal berubah pikiran, dia nggak bakal begini begitu. Sementara mungkin dianya sendiri masih challenge, ya, masih kayak mikir-mikir atau melihat dulu kecocokan, kepasan, kepastian atau apapun yang perlu dia pertimbangkan dalam hubungan kalian. Tapi semakin lama semakin kesini hubungan ini yang aku lihat memang lumayan melekat, lumayan kuat, powernya semakin ada. Karena apa? Dalam pertimbangan yang dia ingin lakukan terhadap diri kamu, dia melihat potensi-potensi besar, dia melihat potensi-potensi bagus di dalam diri kamu, ya. Ada hal-hal yang sepertinya menurut dia kamu tuh juga pantas mendapatkan sesuatu yang lebih dari dia. Tapi nggak tahu ya, mungkin di sini ego satu sama lain masih belum bisa dikontrol, masih sama-sama emosi. Apalagi walaupun misalnya dia sempat memiliki niat tulus sama kamu, tapi ada yang belum tuntas di belakangnya. Ada juga yang belum tuntas sama dirinya. Kemarin ada yang nanya, belum tuntas sama dirinya itu seperti apa, Mi? Kalau ada yang belum tuntas sama dirinya, artinya dia sendiri belum memahami diri dia. Ya, luka batin dia dari kecil, pokoknya apapun dari internalnya dia, dari dalamannya dia. Nah, ini yang biasanya sulit untuk disembuhkan. Kalau cuman belum selesai sama orang masa lalu, itu gampang diselesaikan. Kamu servis dia, kamu treatment dia baik-baik, buat dia lebih nyaman daripada mantannya, itu dia bisa melepaskan masa lalunya gitu ya. Jadi kalian ini lagi perangnya dengan banyak hal. Menjalin hubungan sama dia. 1, perang sama dianya sendiri. 2, perang dengan masa lalu atau dengan sesuatu yang ada di belakangnya, ya. Atau ada juga yang perang sama pencapaian-pencapaiannya. Makanya jadi sulit, ya. Karena apa? Dia masih punya banyak planning besar, jangka panjang ke depannya. Ada juga yang masih cuman mau playing around, ya, masih mau melihat, masih pingin bebas, masih pingin kesana, pengen kesini. Tapi dia juga nggak bisa melepaskan kamu waktu itu, ya. Ataupun yang masih berjedah atau masih baik-baik aja sekarang. Kenapa? Karena dia sebenarnya merasakan adanya kenyamanan, damai sama kamu. Apalagi dengan Queen of Pentacle mungkin banyak sekali hal yang kamu berikan kepada dia. Nggak tanggung-tanggung nih, ya. Bisa materi, perhatian, bahkan mungkin banyak di antara kalian yang mengorbankan entah itu diri kalian sendiri ataupun keluarga kalian, apalagi kalau yang single mother mungkin mengutamakan dia daripada anak-anak atau hal-hal lain lah yang bisa kalian kesampingkan hanya untuk dia. Seperti itu. Kenapa? Karena kalian merasa nyaman, dia juga merasa nyaman kamu perlakukan seperti itu. Tapi sayangnya beberapa di antara kalian memang berdealing sama seseorang yang lumayan boros. Boros artinya ya tadi bisa jadi banyak keinginan, banyak cita-cita, masih pengen ini, pengen itu, ya. Dan sementara kemampuan dia tidak terlalu kuat, tapi dia punya kelebihan di sini, bisa meluluhkan hati kamu.
Ya, bisa membuat kamu kelepek-kelepek mungkin, atau membuat kamu tuh selalu aja luluh. Sekalipun kamu masih dalam situasi yang marah banget dengan kejadian kemarin aja, aku belum melupakan loh, masih butuh validasi loh. Tiba-tiba kamu datang seolah-olah nggak ada masalah, tapi tetap jatuhnya kamu luluh lagi sama dia, nggak bisa lepas. Itu, ya. Kalian juga ada yang berdealing sama seseorang yang menggunakan magic, dalam artian dia menggunakan pemanis buat dirinya sendiri supaya banyak yang tertarik sama dia. Atau bahkan mungkin ada juga sih segelintir aja yang menggunakan magic kepada kalian supaya kalian nggak bisa pindah ke lain hati. Tapi begitu ditinggalkan dia lupa melepaskan. Harusnya kan dia bertanggung jawab kalau dia sudah memagikin kamu. Harusnya ketika lepas dari kamu itu juga dia lepaskan. Jadi kamu tidak kepikiran dia terus. Ini cuma sekitar 1% doang kok, nggak banyak. Tapi ada, ya. Ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Ten of Cups. Banyak third party di sini ya, kalau aku lihat Cancer, Scorpio, Pisces. Kalau bukan kamu yang sama dia adalah pasangan keluarga, pasangan suami istri, ya bisa salah satunya atau kedua belah pihak ya. Ada Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Death, Scorpio. Iya. Scorpio, Devil ya. Aku suka keliru antara Scorpio, Death sama Devil ya. Sorry, ini Capricorn ya. Selalu tuh gitu aku antara dua aja, Death sama Devil. Penyakit aku dari dulu. Kemudian di sini ada Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, jatuh 1, Ace of Swords, bonus. Aku mau lihat dulu energi kalian secara keseluruhan. Di sini ada Page of Wands, rencana, planning, penawaran, perubahan. Ya, kayak kalian masih beberapa sih, nggak semua ya. Karena ada kubu kepo yang udah enggak, cuman sekedar ya mau melihat atau cuman mau dengar suara aku. GR banget sih aku. Kemudian sini ada Page of Wands ya, tentang perubahan yang kamu inginkan. Sepertinya beberapa di antara kalian ada yang mencoba, entah ini menginginkan dia balik lagi atau merayu dia lagi atau menawarkan satu kesepakatan. Yuk balik lagi, kali ini kita rubah yuk, siapa tahu dengan cara ini cara itu bisa berhasil. Atau bahkan ada yang ekstrimnya, yaudahlah balik lagi sama aku, kamu mau apa sih kemarin, aku turutin deh. Seperti itu ya, tapi nggak semua. Oke, di sini ada Ten of Wands ya. Aku lihat hubungannya penuh dengan beban. Kalian salah nanam ini. Salah bercocok tanam ya, bercocok tanam dalam arti harfiah ya, bukan metafora. Dalam artian kalian sudah tahu itu tanah gersang, tapi kalian memaksakan untuk menanam sesuatu di situ yang nggak akan subur, yang nggak akan bertumbuh ya. Atau memang sengaja, memang sudah tahu, ya udah ditanam aja di padang pasir. Ibaratnya juga ini adalah hubungan yang mungkin saja disembunyikan, tidak perlu diketahui. Jadi masalah mau bertumbuh mau enggak ya sudah fun-fun aja. Tapi kok ya kenapa yang aku lihat dalam perencanaan di awal, mungkin kamu sudah tahu bahwa situasi ini kan kuat banget nih third party. Mungkin kamu tahu udah third party santai aja gini. Tapi baperan, berjalannya waktu makin dalam perasaannya akhirnya semakin meningkat. Bahkan ada beberapa yang ngelunjak dalam artian mulai menuntut. Yang tadi kesepakatannya nggak boleh gini, nggak boleh gitu, kita begini begitu. Akhirnya ngerasa bahwa sudah semakin banyak yang dikorbankan, sudah semakin banyak yang diberikan. Harusnya dia juga melakukan perubahan. Harusnya dia juga semakin memberikan effort yang besar. Ya paling tidak lu tinggalin deh yang di belakang lu gitu. Tapi nyatanya enggak. Ini orang kok cuman mau nyaman-nyamannya aja. Bahkan dengan kurun waktu ada yang udah bertahun-tahun tanpa kejelasan di dalam hubungan ini. Akhirnya ya membuat kamu terluka, kecewa. Apalagi beberapa di antara mereka yang memanfaatkan masalah materi tadi, ya. Sehingga tadi ada pengorbanan-pengorbanan yang kamu lakukan dalam artian apa? Ya, bahkan mungkin kamu ada menggunakan nama kamu untuk melakukan pinjaman, ya. Kamu yang ketempuhan. Ada yang mungkin masih dalam situasi hutang piutangnya belum tuntas, bahkan ada yang kesangkut dengan masalah hukum.
ya. Ada yang dikejar-kejar, ditagih-tagih hanya untuk mendapatkan perhatian atau kasih sayang dia. Kamu rela ngorbanin hal-hal yang menurut kamu sebenarnya itu gak boleh, itu gak masuk akal, tapi kamu gak peduli. Yang penting nyaman sama dia. Kalian juga berdealing sama seseorang yang toksik nih. Ada ular, bisa ganti kulit, artinya dia berwajah dua, bermuka dua. Walaupun di sini death adalah tentang hubungan yang kadang-kadang sering on off ya. Nanti off, nanti perbaikin lagi, nanti ending, nanti new beginning lagi. Capek kan lama-lama, nanti menghilangnya lama. Kayak jelangkung, datang nggak diundang, pulang nggak diantar, ibaratnya seperti itu. Sini hubungannya hubungan toksik, bahkan ada yang karmic relationship juga ya. Itu dia ini bisa memanipulasi banyak situasi atau banyak keadaan ya, bukan sekedar kepada kamu, mungkin kepada lingkungannya juga. Ya katakanlah dia memang kayak poker face atau berwajah dua. Bisa sebentar bisa bilang A, besok bisa bilang B, atau sekarang dia ngakunya single padahal dia nggak single, seperti itu. Jadi banyak kamuflase yang dia buat. Dan di sini juga kalian berdealing sama seseorang yang rajin ngetes nih. Sepertinya banyak yang ngetes kamu begini, ngetes kamu begitu, mancing-mancing kamu begini begitu. Nah, ada yang kepancing jatuhnya emosi. Nah, ketika kepancing emosi, kamu yang jadi tersangkanya. Kamu yang jadi disalahkan. Ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada Five of Wands, selalu berantem nih. Selalu terjadi konflik antara kamu dan dia. Dari yang mungkin kamunya pengalah, suka rajin ngalah, dari mungkin yang kamunya pendiam, ya, makin kesini makin kesini makin ngelunjak, ya, konflik yang terjadi ya udah akhirnya sama-sama panas beradu. Yang kamunya tadi malas berargumen, akhirnya juga berani untuk mengeluarkan argumen dalam hubungan ini karena udah nggak tahan banget. Ini orang udah kelewatan, udah kebangetan kayak gitu, ya. Ace of Swords nih kan, selalu terjadi konflik. Tinggal masalah siapa yang berani, siapa yang takut, siapa yang berani maju atau berani melepaskan. Ya, banyak yang adu mekanik dalam hubungan ini. Nggak semua, nanti bilang lagi enggak kok. Capek aku baca komen kalian nih kadang-kadang. Dan dibilang tidak semua, karena ini bukan cerita satu orang, gitu ya. Kenapa harus bijak? Jadi sebelum masuk ke dunia tarot, kalau bisa buka Google dulu tarot tuh apa, gimana, terutama yang baru-baru nih kena warning. Kita cek dulu perasaan dia ke kamu ya. Perasaan dia ke kamu saat ini. Oke, di sini ada Four of Swords, pasrah. Sama, ada dua Four of Swords ya, Gemini, Libra, Aquarius. Perasaannya ke kamu mengalir aja, let it flow, ibarat kayak nothing tulus ya. Kalau kata semesta memang nanti suatu saat dipertemukan dengan cara apapun ya ikut, tapi jika tidak ya sudah melanjutkan kehidupan. Dia sudah move on dalam artian belum tentu move on itu hanya kepada orang baru, tapi dia berpikir realistis menjalani kehidupannya. Hidup harus berlanjut, hidup harus berjalan, tetap harus makan, mandi, segala macam gitu ya. Kemudian ada Eight of Cups ya. Ada sebenarnya dia udah ninggalin kamu, sebenarnya ada kekecewaan, ada kesedihan, ada perasaan yang bercampur aduk di dalam hati dia di sini. Cuman ya tadi gimana ya, kekecewaan ini kalian yang tahu apa sih yang membuat dia kecewa sebenarnya terhadap diri kalian. Apakah konflik terakhir ataukah keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi, seperti itu. Karena kan tidak mutlak selamanya kalian aja yang benar dalam kondisi ini, pasti kedua belah pihak ada benar dan ada salahnya. Karena aku lihat perasaannya kayak lagi butuh waktu, butuh space, karena lagi bercampur aduk. Ada satu sisi marah, ada satu sisi kayak nyesel, ada satu sisi juga kadang-kadang kecewa dengan tindakan kamu gitu. Ini yang kadang-kadang membuat dia mempertimbangkan maju mundur, apakah mau balik lagi, apakah mau on off lagi, campur-campur. Nano. Kemudian ada Ten of Swords, lagi healing dia ya. Perasaannya juga lagi kecewa, lagi terluka di sini. Saat ini kayak dia memang lagi butuh waktu sendiri, me time. Jadi kalau perasaannya ke kalian, aku lihat di sini sebenarnya hambar dan datar sih. Tapi ini kuat banget, kayak kenapa bisa hambar datar? Kayaknya
ada energi-energinya lekit juga. Kalian berdealing sama seseorang yang sensitif kayaknya. Jadi mungkin walaupun dia yang berbuat salah ketika kalian melakukan suatu bantahan, entah terucap apa dari bibir kalian, itu kayak masih tersimpan di dalam hati dia. Orangnya gampang keselan, tapi kalau ngeselin orang nggak mikir gitu. Kita lihat perasaan dia ke kalian seperti apa. Saat ini ada King of Pentacle. Perasaannya di sini sebenarnya kadang-kadang ingin datang, ya, kadang-kadang ingin bertahan. Lagi melawan kata hati dan pikiran. Ini ada dua hasutan di dalam pikiran dia. Datang aja, jangan. Ibaratnya gitu kan. Jadi kayak ada perang atau konflik batin. Di satu sisi kadang pikirannya berpikir realistis, udah datang aja. Tapi perasaannya berpikir, enggak, dia udah nyakitin kamu, jangan. Atau sebaliknya, perasaannya berpikir bahwa aku masih sayang sama dia, pingin datang. Tapi pikirannya, jangan, kamu tuh nanti malah diinjak-injak sama dia. Jadi kayak ya lagi terjadi konflik batin perasaannya terhadap diri kamu. Dualitas nih, dualisme, mana satu. Padahal sebenarnya kalau dengan pakemnya King of Pentacle, sebenarnya dia masih ada loyalitas, masih ada perasaan ya. Seperti itu. Cuman tadi kebimbangan sama egonya lagi bercampur aduk. Oke, kemudian di sini ada King of Swords. Perasaannya ke kalian di sini memang sengaja lagi membatasi diri ya, lagi overthinking. Beberapa di antara mereka lagi ngatur strategi nih, yang drama queen, yang suka bermain drama atau banyak skenario dalam hubungan kalian. Di sini aku lihat mungkin beberapa di antara mereka lagi uji ombak ya, sengaja ngambek, sengaja nggak ngubungin kalian, sengaja pura-pura marah, padahal sebenarnya ada strategi supaya kalian yang maju duluan, supaya kalian yang ngemis-ngemis ke dia atau merayu dia seperti itu. Oke, di sini ada apa lagi? Virgo, Taurus, Capricorn, kemudian Gemini, Libra, Aquarius. Ini apa tadi? Sama. Ya, bottom of the deck energi dia di sini ada Ace of Swords, keluar sih ya, Ace of Swords lagi. Ini tadi Ace of Swords, ini Ace of Swords. Energi dia saat ini lagi memikirkan tuh kan, lagi memikirkan satu rencana ya, lagi memikirkan ide, kreativitas yang meningkat atau strategi. Gimana sih caranya bisa menyelesaikan apa yang menjadi bumerang dalam diri dia terkait hubungannya sama kamu. Karena di sini ada ketakutan dalam diri dia tentang satu tuntutan yang akan kalian layangkan. Entah ini tuntutan validasi, kejelasan, atau tuntutan hutang piutang yang belum tuntas, atau tuntutan janji, ya, atau tuntutan-tuntutan lainnya. Stalkingnya kuat di sini terhadap diri kalian. Itu dia. Oke, sekarang kita buka. Buat kalian yang pilih kartu pile nomor 1 ya, kita lihat apakah hubungan ini akan berlanjut atau berakhir. Kita lihat di sini ada Ten of Cup. Kok tuh sih, gara-gara lihat ularnya 2 jadi Two of Cup. Ten of Cup, aku rasa untuk yang memilih piles nomor 1 ada kemungkinan hubungan ini akan berlanjut ya, karena ada kenyamanan lagi yang akan terjadi dalam diri kalian, dan hubungan ini sebenarnya juga kalian masih gelibetan satu sama lain, belum bisa melepaskan satu sama lain ya. Lagi-lagi ini tentang ego saja yang sedang bermain di dalam diri kalian. Cancer, Scorpio, Pisces, kemudian ada Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Tuh kan circle-nya masih kuat di sini. Akan ada kestabilan lagi dalam hubungan kalian. So, yang sekarang memilih pile nomor 1, hubungan kalian ke depan akan membaik lagi ya. Ada Nine of Wands, akan recovery lagi satu sama lain ya. Ada energi healing dalam hubungan kalian. Recovery berarti kalian sama-sama mengobati lagi supaya hubungan ini menjadi lebih baik. Kemudian ada Five of Cups. Nih ada Cupid. Dia datang lagi nembak. Dia ternyata nggak rela atau memang belum siap untuk kehilangan kamu. So yang pile nomor 1, kalian hubungannya masih berlanjut, balikan lagi. Ya, di sini ada Six of Swords, transformation. So artinya di sini ada langkah yang akan tertuju kepada diri kalian. Oke? Pile nomor 1 balikan. Berlanjut hubungannya. Oke, kita lihat yang pile nomor 2 ya. Pile nomor 2 di sini ada apa? Ada Five of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn, kemudian ada Seven of Cups. Masih mempertimbangkan nih
ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Untuk pile nomor 2 di sini dengan Five of Pentacles, aku lihat masih ada ketidakstabilan dalam diri dia atau bahkan dalam hubungan kalian. Artinya untuk mencapai ke dalam atau menyelami hati satu sama lain masih butuh perjuangan ya, karena tangganya nggak nyampe ke hati. Mau naik lift nggak sanggup, duitnya nggak cukup, jadi pakai tangga aja. Filosofi candaan gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kayak untuk yang pile nomor 2 masih penuh dengan perjuangan nih untuk menuju situ, antara iya dan tidak, masih ngambang ya. Kemudian dengan Seven of Cup, dianya sendiri pun masih dalam situasi pilihan. Cancer, Scorpio, Pisces ya, masih mempertimbangkan maju mundur, datang nggak ya gitu. Memperbaiki nggak ya. Ten of One, nah ada beban, ada energi agak menyerah juga sih kalau aku lihat. Jadi kayak untuk pile nomor 2 nih masih di posisi ragu-ragu nih. Karena di sini kalaupun dilanjutkan masih ada beban-beban yang akan kalian hadapi. Atau saat ini pun untuk menuju kalian melakukan perbaikan, ada yang menyerah di sini. Kayak, ayo stop dulu deh, belum dulu deh. Aku masih banyak hal yang harus aku pertimbangkan. Atau ya nggak tahu, takutnya mempertimbangkan dalam artian nanti nyambung lagi juga berantem lagi buat apa gitu. Ya, kemudian sini ada Two of Pentacles, masih juggling. Pile nomor 2 dia masih mempertimbangkan maju mundur ya, dengan Queen of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kayak dia masih mikir-mikir deh ya. Sebenarnya di satu sisi masih pingin memeluk kalian, masih pingin punya pengharapan terhadap diri kalian, tapi di satu sisi juga dia masih mempertimbangkan. Berarti memang ada hal yang memberatkan untuk dia maju, entah ini egonya memang atau memang hambatan-hambatan yang ada di dalam diri dia atau di belakang dia, apalagi jika ini ada kaitannya dengan pasangan. So nomor 2 di sini yang aku lihat sih masih maju mundur, masih juggling ya. Untuk pile nomor 3, apakah hubungan ini akan berlanjut atau berakhir? Di sini ada Knave of Wands. Ya, ini juga lagi mempertimbangkan nih, ya. Lagi mikir-mikir, pingin maju tapi mikir-mikir. Ya, ada yang harus dia persiapkan. Dia tahu banget kalau mau datang itu harus bawa apa. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Queen of Cup, dia masih sayang. Masih sayang tapi masih bingung, masih butuh sesuatu. Keberanian mungkin, support mungkin. Ya masih butuh bantuan nyawa mungkin supaya berani maju ke kamu. Masih ada perasaan sayang untuk pile nomor 3 yang dia rasakan. Tapi yang aku lihat majunya agak sulit nih. Ada Knight of Wands, tapi pelan-pelan datang juga sih. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Eight of Swords, masih terbelenggu. Kemudian ada The Moon, masih mikir-mikir, misterius. Pile nomor 3 di sini kalau yang aku lihat, ketutup ya. Pile nomor 3 sebenarnya dia masih sayang, dia pingin maju. Tapi ini yang pakai strategi nih yang nomor 3. Ini si drama queen ada di nomor 3 ya. Karena di sini ada The Moon dan ada Page of Wands. Artinya kayak dia pingin sih datang, tapi atau pingin memperbaiki atau melanjutkan hubungannya sama kalian. Tapi dia kayak lagi ngatur strategi dulu nih, ya. Jadi kayak bukan ada masalah dalam diri dia atau dalam pilihan dia, tapi dasar dianya aja lagi kayak mudah-mudahan kamu deh yang mulai dulu. Kalau kamu yang memulai dulu atau ada kesempatannya, ya ini bakal balikan, akan berlanjut hubungannya. Cuman kayak gengsinya itu adalah lebih kepada supaya kamu bisa menuruti kondisi-kondisi dia. Jadi yang pile nomor 3 ini ada kemungkinan kembalinya karena perasaannya masih ada dan kepingin datang memperbaiki juga ada. Tinggal masalah keberanian sama satu lagi, ini yang nomor 3 drama queen. Jadi dia itu lagi cari strategi supaya kamu luluh sama dia. Kalau bisa bukan kamu yang luluh, kamu yang ngejar-ngejar seolah-olah kamu yang meluluhkan dia lagi. Gitu, aku. Kita cek zodiak mereka ya. Zodiak terkuatnya. Zodiak juga nggak harus ya, kalian juga bisa petik ini dari entah dari ceritanya atau hanya intuisi kalian di sini. Masalah ceritanya nggak sama, tapi kalian bisa ngambil siapa tahu dia akan baikan lagi atau tidak gitu. Ada Virgo, ada Scorpio, ada Gemini, Libra, Taurus, Aquarius. Bottom of the deck-nya Leo. Kita lihat inisial nama. Ada M, ada S, ada D,
ada B, ada T, ada H, ada R, V, A, N, W, U. Kata maksudnya ada O. Kita lihat angka yang terkoneksi 8, 29, 14, 5, 2, 18, 22, 17, 20, 26. Kata maksudnya 30. Kita lihat pesan buat kalian malam ini apa. Pesannya udah makin nipis nih. Pesan baru apa nanti? Waspada. Harus lebih waspada karena dirimu sering terbuai pada sesuatu yang membuat dirimu hanyut. Ketika kamu ingat dengan kewaspadaan, kamu akan menjadi orang yang lebih berhati-hati dalam melangkah. Tetap waspada dan mawas diri agar dirimu menjadi lebih baik dari kemarin. Kemudian belenggu. Bebaskan dirimu dari perasaan sakit hati, perasaan bersalah yang terjadi dalam kehidupanmu. Hal ini hanya membuat belenggu dalam hatimu. Lupakan kesalahan apapun, belajarlah memaafkan. Maafkan yang sudah menyakitimu, berdamailah dengan diri sendiri. Cintai dan hargai dirimu. Kamu berhak meraih kebahagiaan. Bottom of the deck-nya. Menjauh. Terkadang diperlukan waktu untuk menyendiri, untuk merenungi segala hal yang pernah terjadi. Menjauh adalah pilihan yang tepat di saat kita sudah tidak diperlukan. Dan yang sudah menjauh darimu, anggaplah mereka sudah tidak ada vibrasi atau tidak satu vibrasi dalam rasa dengan Anda. Maka berkecil hati hanyalah perbuatan yang sia-sia. Karena ini adalah pembelajaran agar kita bisa menjadi makin kuat dan kuat dalam kehidupan. Itu dia ai aku semua. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.